salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah melaksanakan segala sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang terbaik di antara 11 bulan lainnya dan paling mulia di antara 11 bulan lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat muslim untuk berpuasa penuh selama bulan Ramadan sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa selama bulan suci Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalam menjalankan ibadah puasa, ada beberapa hal yang dianjurkan oleh syariat, salah satunya yaitu melaksanakan atau melakukan sahur. Makan sahur tentu dapat memberikan energi kepada kita, terutama pada hari-hari pertama saat kita berpuasa. Karena pada saat itu, tubuh mungkin masih belum bisa beradaptasi saat tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman selama kurang lebih 14 jam. Tentunya, makan sahur juga terdapat keberkahan dalamnya. Berdasarkan sabda Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barokah, yang artinya makan sahurlah karena di dalam makanan sahur terdapat suatu keberkahan. Sahur bisa dilakukan dengan banyak atau sedikit makanan meski hanya seteguk air. Berdasarkan sabda Nabi, yang artinya makanan sahur itu berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya meski hanya minum seteguk air. Karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mendoakan rahmat kepada orang-orang yang memakan sahur. Ketika kita hendak sahur, sebaiknya kita mengonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi dan serat yang tinggi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang berguna untuk menahan lapar pada saat kita berpuasa. Dengan mengonsumsi makanan berserat, pencernaan membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna serat tersebut dan rasa lapar dan membuat kita tidak mudah lemah saat kita melaksanakan puasa. Selain itu, hendaknya kita tidak lupa untuk minum air yang cukup untuk menghindari terjadinya dehidrasi pada tubuh saat kita yang berguna untuk menahan lapar pada saat kita berpuasa. Dengan mengonsumsi makanan berserat, pencernaan membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna serat tersebut dan rasa lapar dan membuat kita tidak mudah lemah saat kita melaksanakan puasa. Selain itu, hendaknya kita tidak lupa untuk minum air yang cukup untuk menghindari terjadinya dehidrasi pada tubuh saat kita melakukan puasa. Namun, di antara makanan yang baik untuk sahur adalah kurma, berdasarkan sabda Nabi, yang artinya makanan sahur yang paling nikmat bagi seorang mukmin yaitu kurma. Dianjurkan pula untuk mengakhiri sahur yang diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Ia berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, lalu kami salat. Anas bin Malik bertanya, berapa jarak waktu di antara keduanya? Nabi Muhammad menjawab, seukuran 50 ayat. Berkaitan dengan minum saat adzan, ketika seorang mendengar adzan sementara ia masih memegang wadah yang berisi air, ia boleh minum sampai tuntas. Yang mana di sini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, apabila seorang di antara kalian mendengar azan sementara wadah minuman ada di tangannya, janganlah ia meletakkannya sebelum menuntaskan keperluannya. Ulama mengatakan hadis ini untuk orang yang melakukan terbitnya fajar. Adapun orang yang yakin fajar sudah terbit, maka ia tidak boleh makan atau minum setelahnya. Hendaknya kita di selama menyantap sahur tidak lupa untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, yang artinya dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Ibnu Katsir radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan banyak istighfar di waktu sahur. Nabi SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam tak kala tersisa sepertiga akhir malam.
Allah Ta'ala berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan, dan barang siapa yang minta kepadaku akan aku berikan, dan siapapun yang mohon ampun kepadaku pasti aku ampuni. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai faedah dalam sahur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kita untuk melakukan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.